Guys, nggak kerasa ya, tiba-tiba kita udah ada di ujung tahun aja. Rasanya baru kemarin kita bikin resolusi, sekarang udah mau ganti kalender lagi. Tahun ini mungkin rasanya kayak naik roller coaster ya. Ada momen seru yang bikin ketawa ngakak, tapi ada juga drama yang bikin pusing tujuh keliling. Ada capeknya juga. Ada doa-doa yang akhirnya kejadian, dan bikin kita bilang, wah, gila sih Tuhan baik banget. Tapi mungkin ada juga doa yang rasanya kayak dirit doang sama langit. Nggak ada jawabannya. Tapi satu hal yang pasti guys, kita semua masih bisa berdiri sampai hari ini, dan itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukti ada yang jagain kita. Sebelum kita lanjut, yuk kita satuin hati dulu. Tuhan Yesus, makasih banyak buat 1 tahun yang luar biasa yang boleh kami lewati. Walaupun jalannya nggak selalu lurus dan gampang, kami percaya Engkau selalu ada di samping kami. Sekarang, tolong buka hati dan pikiran kami, biar kami bisa ngerti firman-Mu dan siap masuk tahun yang baru bareng Engkau. Amin. Ada satu ayat yang keren banget dari Mazmur 121 ayat ke-8. Bunyinya gini, Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kepulanganmu. Dari sekarang sampai Salamelamania, ayat ini tuh kalau diterjemahin ke bahasa kita sehari-hari, kayak Tuhan lagi nepuk pundak kita sambil bilang, "Weh, tenang, gue jaga lo, bukan cuma pas lo lagi di puncak, pas lagi berhasil, tapi juga pas lo lagi jatuh, lagi di bawah." Tuhan jaga kita bukan cuma pas hidup lagi asik dan seru, tapi juga pas kita lagi bingung, lagi insecure, atau ngerasa sendirian banget di tengah keramaian. Dalam iman Kristen, kita percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di atas sana, yang cuma nonton hidup kita dari surga kayak nonton film. Enggak, Dia itu Tuhan yang hadir, yang Immanuel. Artinya, Tuhan beserta kita. Dia jalan bareng kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di rumah, bahkan pas lagi nongkrong sama teman-teman. Dia ada di situ. Bahkan di tengah masalah-masalah yang mungkin gak berani kita ceritain ke siapapun. Coba deh bayangin, lo lagi naik motor malam-malam, jalannya gelap banget, gak ada lampu jalan sama sekali. Tapi lampu depan motor lo nyala terang. Lampu itu emang gak bikin lo bisa lihat sampai ke tujuan akhir yang jaraknya puluhan kilo di depan. Tapi cahaya itu cukup buat menerangi jalan beberapa meter di depan. Cukup buat lo lihat tikungan berikutnya. Cukup buat lo menghindari lubang. Nah, begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia nggak selalu kasih bocoran semua rencananya sampai kita tua nanti. Tapi dia selalu kasih terang yang cukup buat kita ambil satu langkah berikutnya dengan iman. Menjelang tahun baru ini, Tuhan kayaknya lagi ngajak kita buat beberapa hal. Pertama, stop nyalahin diri sendiri terus-terusan atas kegagalan yang udah lewat. Kedua, lepasin semua luka, kecewa, dan rasa gagal yang selama ini kita pegang erat-erat. Ketiga, berhenti mikir hidup gue paling berantakan dibanding orang lain. Percaya deh, semua orang punya perjuangannya masing-masing. Dan pas kita mau masuk tahun yang baru, yuk kita buat komitmen. Jangan bawa ketakutan lama ke tahun yang baru. Jangan minder sama masa lalu yang mungkin kelam. Ingat, Tuhan itu belum selesai sama hidup lo. Cerita lo masih panjang. Gimana cara praktisnya? Coba deh ambil waktu sebentar buat refleksi. Apa sih satu hal paling berharga yang Tuhan ajarin ke lo tahun ini? Terus coba jujur sama Tuhan. Ceritain semua hal yang bikin lo takut atau khawatir soal tahun depan. Nggak usah jaim, dia udah tahu kok. Terakhir, buat satu komitmen kecil.
Mungkin mulai tahun baru dengan doa rutin tiap pagi, baca Alkitab satu pasal sehari, atau bahkan sekadar berjanji buat mengubah satu sikap buruk. Langkah kecil itu penting. Tahun boleh ganti, status di media sosial boleh ganti, target hidup juga mungkin berubah, tapi ada satu hal yang gak akan pernah ganti. Tuhan itu tetap setia. Dan kabar baiknya, Dia setia sama lo. Apa adanya diri lo, dengan segala kelebihan dan kekurangan lo. Lo mungkin gak tahu apa yang bakal terjadi tahun depan. Tapi lo tahu siapa yang pegang masa depan lo. Dan itu jauh lebih penting. Yuk kita tutup dengan doa lagi. Tuhan Yesus, kami mau masuk tahun yang baru ini bukan dengan rasa takut atau khawatir, tapi dengan iman yang penuh sama Engkau. Tolong kami buat ninggalin semua masa lalu yang nyakitin. Dan bantu kami buat percaya penuh sama rencana-Mu yang indah. Pegang erat tangan kami Tuhan, arahkan setiap langkah kami dan pakai hidup kami buat jadi berkat bagi orang lain. Kami mau jalan bareng Engkau selalu. Amin. Hey, buat kamu yang lagi nonton, jangan nyerah dulu ya. Cerita hidup lo itu belum tamat. Tuhan masih terus nulis kelanjutannya. Dan percayalah, chapter berikutnya dalam hidup, lo bakal bikin lo jadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bermakna karena Tuhan ada di setiap halamannya. Selamat menyambut tahun yang baru. Ingat selalu, Tuhan beserta kamu.